Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya MTPK. Saya di sini akan menjelaskan materi baru tentang remote access server. Sini urutannya itu mungkin sedikit banyak. Yang pertama ada SSH atau Debian Ubuntu server. Lalu ada merubah default port SSH, lalu allow user pada SSH. Lalu konsep private public key, lalu konfigurasi SSH dengan private public key Debian, lalu ada konsep authorized keys, lalu ada konfigurasi public key manual, lalu ada private public key pada Windows part 1 dan juga ada pada part 2 nya. Setelah itu ada remote dari Windows ke Debian Ubuntu server. Lalu kita akan mendisablekan password authentication. Lalu kita akan generate private public key pada router Debian. Lalu kita akan mempraktekkan tentang SSH agent, SSH add. Oke, di sini saya akan coba mempraktekkan materi pertama, yaitu dari SSH atau Debian atau Ubuntu server. Sebelumnya kita coba ingat lagi kembali. Nah, pada bab sebelumnya itu kan kita dapat melakukan ping dari si router Debian ke host OS. Namun kalau kebalikannya dari host OS ke router Debian ataupun ke server Debian itu dia tidak dapat, dikarenakan kita belum mengkonfigurasikan remote access pada topologi ini. Jadi untuk remote dari host OS ke server Debian ataupun server Ubuntu itu tidak dapat dilakukan. Nah, sekarang saya akan coba mempraktekkan atau mengkonfigurasi supaya misalnya di sini saya akan mencoba mencocokkan dengan klien Ubuntu. Di sini supaya si klien Ubuntu itu dapat ngeping atau berkomunikasi ke si server Debian ataupun server Ubuntu. Jadi pertama-tama saya akan coba masuk dulu ke si klien Ubuntu atau Ubuntu desktop. Oke, kita lanjut ke materi yang pertama tentang SSH atau Debian dan Ubuntu server. Tapi di sini saya akan mencoba sedikit berbeda, yaitu saya akan SSH kepada satu server dan satu router. Jadi seharusnya itu kita ngepingnya itu ke dari remote-nya dari klien Ubuntu ke server Debian dan server Ubuntu. Namun kalau di sini tuh saya akan mencoba mengremotnya ke server Debian dan router Debian, karena kalau ke server Debian berhasil, otomatis saya untuk yang server Ubuntu jadi sudah berhasil. Jadi saya akan mengambil satu sampel saja, yaitu remote dari ke server Debian dan satu lagi sedikit berbeda ke router Debian. Oke, di sini saya akan coba praktekkan. Jadi walaupun saya hanya nge-remote ke server Debian, tapi kalau saya coba ke Ubuntu itu juga pasti berhasil. Namun saya akan coba nge-remote-nya sedikit berbeda, yaitu mengubah juga me-remote ke si router Debian dengan menggunakan klien Ubuntu. Di sini saya akan coba. Pertama-tama kita coba pastikan dulu supaya si klien Ubuntu atau si Ubuntu desktop dapat berkomunikasi ke si router Debian. Saya akan coba ping menggunakan komen ping 192.168.56.10. Ini IP address pada router Debian. Enter. Di sini itu membalas. Saya akan coba berhentikan dulu. Saya akan coba hapus. Lalu di sini kita bisa menjalankan remote access-nya. Di sini saya akan meng-remote dulu si sebelumnya saya akan coba mencocokkan itu ke si server dulu ya. Karena sini saya akan mencoba meremote si server dan si router. Jadi untuk server saya akan mengambil contoh si Debian server, untuk router saya akan mengambil yang router Debian. Jadi saya akan coba ping dulu ke si server Debian. Sekarang itu ping 10.10.10.2 untuk IP address-nya, lalu enter. Ke sini membalas. Lalu kita coba jalankan komen untuk remote si Ubuntu server. Si Debian server. Caranya itu ialah menggunakan komen SSH. Lalu masukkan username atau hostname. Saya akan menggunakan user itu Taufik. Setelah itu shift add, lalu masukkan IP address tujuannya yaitu 10.10.10.2. Setelah itu enter. Sini lalu masukkan passwordnya. Nah, sebelumnya itu saya sudah pernah coba-coba, jadi ada satu opsi yang terlewat. Harusnya itu dia itu menanyakan semacam fingerprint. Lalu pilihannya itu ada yes, no, dan satu lagi opsional. Jadi harusnya itu kita pilih yang yes, jangan yang no. Namun karena di sini saya sudah pernah masuk keluar untuk remote access, jadi mungkin untuk opsi yang tadi itu mungkin dilewat alias sudah otomatis yes.
Jadi langsung opsi masukkan password untuk si user Taufik. Jadi sini kita masukkan passwordnya itu ialah 1234 lalu enter. Oke, perhatikan di sini untuk user dan juga hostname itu sudah berubah menjadi SRP Debian atau server Debian. Jadi untuk masuk ke server Debian itu saya sudah berhasil. Seperti ini. Kita coba lihat apakah di server Debian itu ini konfigurasi pada server Debian itu IP address atau IP A. Di sini dia hanya terdapat dua interface itu np0s3 dan IP address-nya itu ialah sesuai, yaitu IP address pada server Debian. Oke, jadi saya sudah masuk ke server Debian dengan menggunakan konfigurasi SSH. Dan di sini saya akan coba sekali lagi karena kepada root server itu saya sudah berhasil, jadi saya akan langsung kepada router. Sini untuk cara konfigurasi atau SSH supaya dua user dapat masuk itu kita bisa klik yang ini untuk membuat supaya dua user ataupun dua server itu dapat berjalan. Jadi untuk yang ini tuh dia yang si server Debian atau si user Taufik pada user Debian, kalau ini tuh dia user fix pada klien atau pada server yang ini. Jadi untuk itu server yang asli, lalu ini tuh server yang SSH. Dari sini saya akan coba menambahkan lagi satu server SSH, yaitu yang si router. Saya akan coba ping dulu. Oke, mohon maaf untuk ping itu kan tadi sudah berhasil. Saya akan coba sekali lagi. Ini sudah berhasil. Oke, jadi tinggal kita konfigurasi saja langsung. Di sini saya akan menggunakan command yang sama, yaitu ssh, lalu usernya itu Taufik, lalu add, lalu IP address-nya yaitu 192.168.56.10 seperti ini. Lalu masukkan passwordnya yaitu 1234 lalu enter. Oke, perhatikan di sini untuk si user dan juga hostname itu sudah berubah menjadi Taufik at RTR Debian alias router Debian. Saya akan coba lihat apakah konfigurasinya itu sesuai. Ya, perhatikan di sini untuk konfigurasinya itu ialah konfigurasi pada si router Debian, itu terdapat np0s3, S8 dan S9 dan IP address itu sudah sesuai. Jadi di sini saya untuk konfigurasi SSH pada sebuah Ubuntu desktop itu saya sudah berhasil. Di sini konfigurasi itu agak berbeda sedikit, yaitu meng-SSH si server dan juga SSH si router. Namun di sini tuh tujuannya itu sama dan saya sudah berhasil. Oke, mungkin seperti itu untuk komen pertama atau perintah yang pertama. Saya selanjutnya akan mencoba mengubah melanjutkan ke materi yang itu selanjutnya, itu merubah default port SSH. Oke, materi kedua itu ialah merubah default port SSH. Nah, sebelumnya itu di sini pada saat saya ingin misalnya SSH ke suatu server, misalnya ke router Debian ataupun ke server Debian, itu pada saat kita misalnya saya akan meremote itu menggunakan putih. Nah, kalau kita klik di sini, nah pada defaultnya itu portnya itu akan 22. Nah, di sini itu saya akan coba mengkonfigurasi ataupun mengedit supaya si default port itu tidak 22 atau menambahkan suatu default. Nah, maka di sini saya akan konfigurasi, lalu di sini saya akan menggunakan si Ubuntu desktop saja. Oke, kita masuk. Sebelumnya misalnya saya akan coba praktekkan di si server Debian. Saya akan coba keluar dulu sini. Ini saya sudah kembali ke si Ubuntu desktop. Lalu saya akan coba masuk lagi ke si Ubuntu server, ke Debian server. Saya akan coba dulu supaya lebih bersih, yaitu saya langsung masuk saja yaitu SSH, lalu si user yaitu saya usernya Taufik, lalu add selanjutnya IP address-nya tik 2 seperti ini. Oke, saya sudah berhasil masuk. Nah, cara untuk mengubahnya itu atau mengkonfigurasinya itu kita harus masuk dulu ke mode superuser. Saya akan coba submin seperti ini, lalu passwordnya. Nah, selanjutnya itu kita menggunakan konfigurasi, dan konfigurasinya itu ialah nano /etc /ssh/sshd seperti ini _ config. Oke, seperti ini.
Bentar, saya akan coba besarkan dulu biar lebih enak dilihat. Oke, seperti ini, lalu enter. Nah, di sini tuh terdapat konfigurasinya. Sekarang kita coba cari yang namanya port 22. Nah, sini ada. Nah, untuk port 22 ini itu masuknya ke kolom komentar. Lalu saya akan coba hapus si pagarnya supaya menjadi sebuah komen atau perintah, bukan komentar. Lalu si portnya ini tuh defaultnya tuh kan 22. Di sini saya akan coba mengubah, misalnya 22, namun mengubah sedikit supaya tidak terlalu mengubah banyak, itu tambahkan 2 angka. Misalnya saya akan nambahkan angka 2233 seperti ini. Lalu saya akan coba Ctrl X, lalu ya untuk menyimpan, lalu enter. Oke, setelah dikonfigurasi saya akan coba exit dulu, keluar dari si SSH tersebut. Nah, sini saya sudah Nah, sini saya kembali ke klien Ubuntu. Sini saya akan coba kembali masuk masuk ke si server Debian menggunakan komen atau komen SSH. Itu SSH seperti tadi ya, Taufik @ 10.10.10.2 seperti ini. Lalu masukkan password. Oke, sebentar, saya akan coba lihat si konfigurasi yang tadi nano /etc /ssh/sshd _config. Di sini si portnya itu sudah berubah. Jadi port 2233. Tekan keluar. Coba saya keluar lagi sekali lagi. Saya sudah masuk ke klien Ubuntu. Saya akan coba masuk lagi menggunakan SSH Taufik @ 10.10.10.2. Saya enter. Oke, nah di sini tuh mungkin jadi seperti ini dikarenakan si SSH-nya itu berubah. Mungkin saya akan coba sekali lagi. Saya ternyata salah konfigurasi. Saya masukkan komen seperti ini, masukkan passwordnya. Oke, ini saya tidak tahu seperti apa, kenapa. Karena seharusnya itu waktu kita mengubah default portnya itu dia harusnya tidak dapat masuk, dikarenakan pada komen SSH tersebut waktu masuk itu dia hanya menerima komen atau konfigurasi itu melalui port 22. Maka kalau kita mengubah pada portnya itu yang awalnya 22 jadi 2233, seharusnya itu dia konfigurasinya itu tidak bisa. Harus menggunakan satu konfigurasi, yaitu di akhirnya itu seperti ini. Saya coba keluar dulu. Misalnya SSH Taufik @ 10.10.10.2 lalu enter. Nah, pada saat yang awalnya itu yang SSH itu dia Nah, seharusnya itu komennya itu seperti ini. Saya akan coba hapus dulu. SSH Taufik @ 10.10.10.2. Nah, seperti itu kita tambahkan -p. Nah, untuk -p itu dia portnya. Karena untuk ke komen SSH itu pada defaultnya itu dia hanya menerima atau mengkonfigurasikan dengan default ke port 22. Jadi kalau kita mengubah portnya itu kita harus menggunakan tambahan komen lagi, itu -p untuk port. Masukkan portnya misalnya 2233. Saya akan coba. Nah, di sini tuh malah connected to host port 23 connected prefusion. Entah kenapa, tapi waktu saya menggunakan komen yang tanpa komen tambahan, itu saya enter, saya masukkan passwordnya, itu berhasil. Walaupun pada komennya itu saya coba lihat di sini ya. Nah, di sini itu untuk portnya itu saya sudah ubah ke dasar komen bukan komentar, dan portnya itu saya sudah ubah ke 2233. Jadi saya tidak tahu kenapa di sini, mungkin sedikit bug. Tapi untuk komennya itu sudah berhasil dan sudah berhasil. Selanjutnya saya akan coba konfigurasikan tersebut pada router Debian. Oke, saya akan coba clear dulu. Nah, di sini saya akan coba masuk dulu. Saya sudah masuk.
Dan di sini saya akan konfigurasi si ripple portnya seperti tadi, itu zoom in seperti ini, lalu ke passwordnya. Oke, saya akan coba config lagi, nano ctc /sshd underscore config seperti ini. Nah, jadi itu seperti tadi, itu defaultnya itu 22. Saya akan coba menghapus dulu si tanda pagarnya supaya menjadi komen. Nah, saya akan coba menambahkan sedikit, itu samakan saja 2233, lalu saya akan coba langsung simpan saja, lalu enter. Oke, saya sudah seperti ini. Kita coba keluar dulu. Oke, keluar lagi. Ini saya sudah keluar. Saya akan coba masuk menggunakan komen yang lama, itu sh taufik @192.168.10.10 enter, itu passwordnya, dan saya malah langsung masuk. Oke, saya akan coba keluar dulu untuk pembuktian. Oke, lalu tapi waktu saya menggunakan komen min_p lalu masukkan port yang ingin itu, dia waktu saya enter malah connector refused. Nah, komen connector refused itu biasanya itu muncul pada kalau komen portnya salah. Tapi di sini saya menggunakan port yang 2233 sudah sesuai. Tapi kenapa dia dibacanya itu connector refused? Tapi waktu saya menggunakan komen yang default itu dia bisa. Mungkin ini entah versinya yang sedikit berbeda ataupun sedang terjadi bug. Tapi di sini saya untuk mengeremote si server Debian dan si router Debian itu saya berhasil. Walaupun portnya diubah, saya masih dapat masuk ke server tersebut. Seperti ini. Oke, mungkin seperti ini saja untuk materi sekarang. Selanjutnya saya akan coba lanjut ke allow user pada SSH. Oke, jadi sini kan waktu kita ingin mengremote suatu server, nah sini tuh kita harus masukkan si user dahulu, SSH lalu user. Nah, di sini saya akan coba membuat beberapa user dan hanya mengizinkan beberapa user yang dapat mengkonfigurasi SSH tersebut. Sini misalnya saya akan coba menggunakan yang Debian server saja. Saya akan hapus dulu. Nah, sini saya coba akan menambahkan dulu beberapa user pada si Debian server. Oke, kita masuk mode dulu. Setelah masuk, kita masukkan komen untuk menambahkan user. User misalnya taufik 2 seperti ini, lalu enter. Oke, di sini tuh saya akan kasih password yang sama saja, yaitu 1234 lagi. Terus sini saya enter saja. Ini saya lewat, lalu saya scan. Oke, di sini sudah berhasil. Lalu saya akan coba menambahkan satu lagi user, yaitu user 3 misalnya. Lalu di sini passwordnya sama saja, itu 1234 seperti ini. Saya ini itu lewat saja, langsung ke sini, lalu enter. Enter. Oke, saya akan coba lihat dulu /password ini. Oke, di sini terdapat beberapa user. Sini saya akan coba fokus saja kepada dua user yang baru, yaitu taufik 2 dan taufik 3 seperti ini. Nah, setelah kita tambahkan untuk si usernya itu, di atas juga ada user yang utama itu taufik. Setelah kita tambahkan, selanjutnya saya akan coba keluar dulu dari si remote access ini. Mulai exit lagi. Sini saya sudah keluar, saya akan coba hapus dulu. Nah, saya akan coba masuk ke remote si server server Debian menggunakan username taufik 2. Itu SSH taufik 2 sip add lalu 10.10.10.2 lalu enter. Oke, passwordnya sini saya sudah berhasil menggunakan taufik 2. Saya akan coba menggunakan yang satunya, yaitu SSH taufik 3
add 10 titik 2 seperti ini. Lalu 1 2 3 4 passwordnya. Oke, saya sudah berhasil meremote suatu server menggunakan 3 user. Yang pertama adalah user Taufik, lalu user Taufik 2 dan user Taufik 3. Lalu di sini saya akan coba mengkonfigurasi supaya hanya beberapa user yang dapat remote suatu server. Misalnya di sini saya akan hanya misalnya saya lihat set/etc/password. Oke, saya akan coba mengkonfigurasi supaya hanya user Taufik saja yang dapat meremote atau mengakses suatu konfigurasi SSH. Oke, misalnya di sini saya akan mengkonfigurasikan menggunakan user Taufik 3. Nah, untuk konfigurasinya itu sama seperti tadi, yaitu menggunakan command nano /etc/ssh/sshd seperti ini, lalu underscore config seperti ini. Nah, kita masuk dulu ke mode super user min supaya dapat mengkonfigurasikannya. Saya akan coba lagi menggunakan command yang tadi. Nah, yang ini. Lalu kita di sini pada komen port 2233 kita tambahkan satu komen seperti ini. Nah, komennya itu ialah allow seperti ini, lalu users. Nah, untuk komennya itu allow user A-nya itu besar, lalu usernya itu U-nya besar. Lalu seperti itu kita tambahkan user yang hanya dapat mengakses. Misalnya user yang dapat mengakses itu ialah hanya user Taufik seperti ini. Lalu kita coba Ctrl X, lalu Y untuk simpan, save, lalu enter. Nah, setelah itu kita coba restart menggunakan command systemctl restart SSH, lalu enter. Oke, saya akan coba exit keluar, lalu keluar lagi. Oke, saya akan coba hapus dulu. Saya akan coba login menggunakan user Taufik 3. Kita masukkan commandnya Taufik 3 add 10.10.10.2 enter. Oke. Oh, sorry. Ternyata untuk tadi yang kita menggunakan port 2233 itu yang tidak bisa itu dikarenakan saya belum restart si SSH-nya. Jadi yang untuk konfigurasi tadi itu murni kesalahan saya. Saya lupa restart dulu untuk si SSH-nya. Jadi saya di sini saya akan mencoba konfigurasi yang atas dengan menggunakan command minp tersebut, lalu 2233. Nah, saya di sini juga tidak dapat masuk dikarenakan untuk user Taufik 3 itu dia tidak diizinkan. Saya akan coba enter. 234. Oke. Nah, di sini permission denied atau ditolak dikarenakan untuk user Taufik 3 itu dia tidak dapat mengakses. Nah, karena di sini untuk komen minp 2233 itu sudah berhasil karena saya tadi itu lupa untuk restart. Saya akan coba lagi menggunakan user Taufik. Seharusnya menggunakan user Taufik itu dia berhasil. Kalau berhasil berarti saya berhasil untuk konfigurasinya. Saya akan coba masukkan konfignya SSH Taufik sip add 10.10.10.2 lalu minp. Karena di sini sudah di-restart dan sudah terkonfigurasi. Lalu masukkan portnya itu 2233 lalu enter. Masukkan passwordnya. Oke, di sini saya sudah berhasil masuk menggunakan user Taufik. Karena untuk user Taufik itu dia diizinkan karena untuk user 2 dan 3 itu dia tidak diizinkan, jadi tidak akan dapat masuk. Sebagai pembuktian saya akan coba keluar lalu menggunakan user 2 karena tadi user 3 sudah terbukti tidak, sekarang menggunakan user 2 itu SSH Taufik 2 add 10.10.10.2 minp lalu 2233 enter, masukkan passwordnya
Oke, berarti di sini untuk konfigurasinya sudah berhasil dikarenakan di sini untuk per mesinnya itu denied atau tidak diizinkan. Oke, sini saya akan lanjut ke materi konsep private public key. Nah, sebelumnya kita coba dulu di sini ada sebuah skema di sini. Misalnya untuk si client Ubuntu itu dia memiliki private key, untuk si server Debian atau server Ubuntu itu memiliki public key. Nah, sebelumnya kita coba dulu sini waktu kita mengremote suatu server. Misalnya di sini, nah saya akan masih berada di Ubuntu client. Saya akan coba meremote si Debian server menggunakan user topik saja yang default. Yang diizinkan itu SSH topik sedikit nilai topik at 10.10.10.2 ingin p 2233 enter. Oke, kita masukkan password. Nah, sini waktu kita menekan komen seperti itu saja dia langsung masuk, dan itu sebenarnya itu tidak secure, tidak aman, dikarenakan kalau misalnya kita memiliki password dan passwordnya itu dia ketahuan atau dicuri oleh orang lain, itu dia bisa langsung dapat mengakses. Dan untuk sebuah seperti ini pada lapangan pada pekerjaan yang sesungguhnya itu dia itu sangat tidak aman, dikarenakan kita hanya memiliki satu pertahanan atau satu kunci, jadi dia tuh tidak secure. Jadi di sini saya akan coba menjelaskan tentang konsep private dan public key. Jadi kalau kita kembali ke topologi di sini bisa kita lihat untuk si client Ubuntu itu dia kalau dialokasikan atau dicontohkan dia memiliki sebuah kunci yaitu private key. Lalu pada si server Debian itu memiliki public key yang dicontohkan itu seperti memiliki gembok dan juga kunci. Nah, jadi misalkan satu contoh di sini si client Ubuntu ingin meng-SSH ke si server Debian. Nah, si untuk mengakses suatu server Debian itu dia membutuhkan kunci, dan kalau misalnya di server di client Ubuntu itu memiliki kunci itu private key, dia dapat mengakses ke si public key atau si Debian server. Jadi secara jelasnya itu kalau kita ingin mengeremote suatu server dan kita pasangkan atau konfigurasi private key dan public key, itu hanya beberapa user yang memiliki kunci yang dapat mengkonfigurasikan SSH pada server tersebut. Jadi tidak sembarangan, hanya beberapa orang yang memiliki kunci tersebut yang dapat mengkonfigurasi SSH pada server tersebut. Oke, jadi mungkin seperti itu untuk pengertian sedikitnya. Lalu kita akan lanjut ke materi konfigurasi SSH dengan private public key Debian. Oke, lanjut di sini saya akan mencoba praktek konfigurasi SSH dengan private public key di Debian. Oke, sebelumnya saya akan coba menggunakan si remote access dari Ubuntu. Oke. Nah, sini saya masih masuk ke server Debian. Saya akan coba keluar dulu. Nah, sini misalnya saya coba hapus dulu. Lalu saya akan mengkonfigurasikan SSH pada si client Ubuntu di sini dulu. Jadi saya masih pada client Ubuntu atau pada Ubuntu desktop. Di sini saya akan coba membuat dulu key-nya itu menggunakan command key generate. Itu key generate ini. Oke, sorry. Di sini saya harus dulu ke mode superuser. Oke, di sini saya sudah masuk ke mode superuser. Sini kita langsung saja kita sebenarnya di mode bisa saja juga bisa. Saya coba keluar saja. Ini, nah, kita coba Ctrl. Nah, untuk komennya itu saya salah tadi, bukan salah konfigurasi, yaitu salah komen. Untuk komennya itu ialah SSH strip keygen seperti ini, lalu enter. Oke, di sini sedang generating public private RSA key pair. Nah, di sini itu terdapat sebuah pemberitahuan dulu. Di sini ada save the key, dan di save-nya itu ialah ke /home/pic/.ssh/id _ RSA seperti ini. Nah, ini untuk lokasi file yang akan disimpan. Lalu di sini itu kita ini walaupun ada tanda *2 seperti harus dimasukkan, namun kita langsung enter saja.
Nah, di sini tuh ada yang namanya passphrase. Jadi untuk fungsi dari passphrase itu seperti password tambahan. Nah, untuk passphrase itu berbeda dengan password pada si user. Jadi kalau di sini itu sebenarnya untuk passphrase itu kita bisa kosongkan saja. Namun kalau kita kosongkan itu kemungkinan besar si oknum yang ingin masuk itu dia dapat mudah masuk, jadi tidak secure. Namun di sini saya demi keamanan, jadi saya akan mencoba mempraktekkan untuk menggunakan passphrase. Tapi untuk komen passwordnya itu saya akan menggunakan komen yang sama ini saja, dikarenakan saya hanya untuk belajar dan mempraktekkan untuk cara supaya lebih secure. Di sini saya akan menambahkan komen pada passphrase tersebut, yaitu 1 2 3 4, lalu enter. Lalu kita masukkan lagi passphrase tersebut, itu 1 2 3 4, lalu enter. Oke, di sini untuk konfigurasi SSH kayak gini itu sudah berhasil. Saya akan coba hapus dulu. Nah, di sini sebelum kita masuk, kita coba lihat dulu apakah tadi itu sudah ada. Saya akan menggunakan komen ls. Nah, kalau kita ls itu di sini dia tidak ada, dikarenakan untuk komen yang tadi itu yang .ssh itu dia itu berupa hidden file atau file tersembunyi. Jadi kita tidak bisa menggunakan ls biasa saja. Jadi di sini saya akan coba langsung saja menggunakan komen ls min a, dan untuk fungsi dari ls min a itu dialah untuk melihat all atau semua file walaupun file itu dalam tanda kutip hidden file. Kita enter. Nah, di sini kita lihat. Oke, di sini untuk file atau folder atau directory .ssh itu sudah ada. Sekarang saya akan coba lihat apakah di dalam file .ssh tersebut sudah ada konfigurasinya. Itu ls .ssh seperti ini. Oke, di sini untuk konfigurasinya sudah ada, yaitu seperti id underscore rsa, lalu id underscore rsa.pub, lalu seperti no underscore host dan sebagainya seperti yang .all. Jadi di sini tuh konfigurasinya sudah ada, sudah berhasil. Nah, saya di sini akan konfigurasi pada si id /underscore rsa atau yang ini yang berada di sini tersebut. Saya akan konfigurasi. Nah, langkah selanjutnya itu saya akan coba mengcopy id si SSH tersebut. Nah, caranya itu menggunakan komen copy seperti ini, lalu strip id. Sebelumnya itu sini tuh menggunakan lagi SSH strip. Nah, seperti ini. Jadi SSH strip copy strip id. Nah, untuk fungsi ini tuh ialah mengcopy atau mengsalin si SSH tersebut kayaknya itu. Lalu kita akan pindahkan ke si user topik. Namun di sini tuh karena untuk si portnya itu sudah kita ubah, jadi di sini untuk komennya itu kita lengkap menggunakan komen min p, lalu port yang sudah berbeda yaitu 2233 tersebut. Setelah kita masukkan konfigurasi portnya, kita masukkan si user yang ingin ditujukan. Misalnya saya akan pilih ke si user topik at 10.10.10.2, lalu enter. Nah, di sini tuh kita masukkan password untuk yang si user topik yaitu 1 2 3 4, lalu enter. Oke, di sini untuk komentarnya itu ialah number of keys add 1. Jadi untuk keysnya itu sudah kita tambahkan dan kita sudah menambahkan satu keys number. Dari sini itu statusnya itu ialah you entered where add. Jadi kita berhasil menambahkan. Oke, setelah kita coba copy dan menambahkan ke si user, saya akan coba masuk ke si server Debian menggunakan user topik. Itu SSH user saja topik at 10.10.10.2. Lalu setelah itu kita masukkan min p 2233 seperti ini, lalu enter. Oke, di sini kita disuruh masukkan password to unlock the private key. Jadi di sini tuh untuk seperti yang tadi itu yang password pas plus yang tadi itu yang sudah saya jelaskan.
Jadi untuk komennya itu berhasil. Di sini kita masukkan password yang sudah tadi saya jelaskan, yaitu yang komen password yang pas plus atau yang itu pokoknya saya sedikit lupa namanya, pokoknya yang password yang saya bilang supaya lebih secure. Kita masukkan passwordnya itu 1 2 3 4 lalu unlock. Nah di sini saya sudah berhasil masuk ke si server Debian. Jadi untuk konfigurasi SSH dengan private public key di Debian itu saya sudah berhasil. Selanjutnya di sini saya akan coba praktek tentang konsep authorized keys. Oke, nah karena sebelumnya itu saya sudah menjelaskan kalau fungsi dari private key dan public key itu dia semacam kalau misalnya di klien Ubuntu itu dia mempunyai kunci dan pada server itu memiliki gembok. Nah, yang dapat membuka gembok tersebut itu hanya si klien Ubuntu. Jadi semacam seperti itu. Nah, jadi saya akan coba praktekkan di sini di si Debian Ubuntu desktop supaya lebih jelas. Ini misalnya saya akan coba keluarin dulu yang si ini supaya lebih mudah untuk saya menjelaskannya. Oke, nah sini sebagai contoh di saya untuk sebelah kiri itu dia si server Debian, lalu untuk yang sebelah kanan itu dia si klien Ubuntu. Nah kalau kita coba lihat lagi di sini ls, sini kan terdapat file ls-a, sini terdapat file yang namanya .ssh dan kalau kita lihat dalam file .ssh tersebut, kita coba lihat ls.ssh. Nah di sini itu terdapat yang namanya id_rsa, lalu id_rsa.pub. Nah lalu di sini saya akan coba memfokuskan dulu ke dua komen ini. Lalu apa arti dari id_rsa dan id_rsa.pub? Nah sebenarnya untuk id_rsa itu dia itu private key, dan untuk si id_rsa.pub itu dia itu public key-nya. Jadi kalau kita lihat di sini ada private key dan public key. Jadi untuk id/rsa itu ialah private key-nya, lalu id/rsa.pub-nya itu ialah public key-nya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ls cat kita ini dulu cat.ssh masukkan komennya itu /id, lalu yang id_rsa dot pub. Kita coba enter. Nah sini tuh terdapat sebuah kode sebuah huruf yang acak. Nah sebenarnya itu untuk kode ini tuh ialah sebuah private key ataupun public key. Nah kalau kita coba lihat juga di sini di server Debian, kita coba ls nyala. Sini juga terdapat folder bernama atau directory bernama ssh.ssh. Kita coba lihat ls.ssh, enter. Nah di sini terdapat authorized keys. Nah authorized keys ini itu ialah semacam gembok yang hanya dapat dibuka oleh user yang memiliki kuncinya saja. Nah, lalu kenapa di sini saya banyak authorized key-nya? Nah, sebenarnya sini saya sudah pernah mengkonfigurasikan untuk konfigurasikan si konsep authorized keys dan juga konfigurasi private key dan public key tersebut. Jadi pada si server Debian saya sudah pernah mengkonfigurasikan authorized key dan si seperti ini karena saya sudah pernah mengkonfigurasikan, jadi saya memiliki banyak konfigurasi. Namun di sini akan saya fokus itu yang authorized key yang pertama yang ini. Jadi sini saya akan coba lihat si ls auto sini authorized _keys seperti ini. Sorry komennya itu seperti ini, cat.ssh/authorized keys. Setelah itu kita enter. Nah disitu terdapat komen juga sebuah huruf acak. Nah dari mana komen ini tersebut? Nah
seperti kita coba ingat lagi di sini waktu kita setelah membuat kayak generate itu, kita akan masukkan perintah SSH strip copy strip ID. Lalu di sini tuh kita masukkan ini kan si portnya, lalu si usernya, dan juga IP-nya. Nah, untuk komen SSH copy ID itu dia tuh mengcopy sebuah key SSH tersebut. Lalu kalau kita misalkan, nah sini kok SSH copy ID itu dia tuh komen itu mengcopy yang ini. Lalu kita masukkan perintah port di sini itu dia mencari port yang sesuai, lalu user dan IP address-nya itu kita masukkan, dan dia tuh sebagai tujuan. Jadi untuk SSH strip copy strip ID itu ialah komen untuk mensalin suatu key. Lalu tujuannya itu kita masukkan, yaitu dengan menambahkan juga port karena portnya itu sudah tidak default, dan lalu user dan IP-nya. Jadi setelah kita masukkan konfigurasi ini tuh si komen atau key ini tuh dia auto tercopy ke si tujuan. Jadi tujuannya itu kan si server Debian. Dari sini tuh bisa kita lihat slide atau redir key itu dia ada. Jadi kita tidak perlu bingung kenapa ada komen seperti ini, dikarenakan kita sudah mengcopy dari si user klien Ubuntu. Jadi seperti ini. Jadi seperti itu untuk mungkin konsepnya. Lanjut, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu konfigurasi public key manual. Jadi kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu ialah konfigurasi public key manual. Nah, kalau misalnya kita itu tadi bisa kita lihat lagi ke sebelumnya. Nah, tentu kita kan bisa mengcopy sebuah private key ke sebuah server. Nah, sebenarnya itu untuk copy SSH key itu dia bisa ke beberapa server juga. Misalnya sini kan saya belum mengkonfigurasi pada server 2 Ubuntu. Nah, di sini saya bisa mengcopy sebuah SSH key menggunakan komen yang SSH strip key strip ID. Tapi di sini saya akan mengkonfigurasikan untuk si server Ubuntu ini menggunakan konfigurasi yang manual, tidak menggunakan yang copy tadi atau menggunakan komen copy supaya lebih mudah. Tapi di sini akan coba menggunakan komen yang manual. Jadi di sini saya akan coba mempraktekkan tentang konfigurasi public key manual. Oke, kita coba masuk ke si Ubuntu desktop di sini. Nah, kalau kita lihat di sini kita hanya memiliki dua, yaitu server Debian dan router Debian. Di sini saya akan coba menambahkan tab baru lagi. Di sini saya akan coba tab baru. Di sini saya akan coba remote access si Ubuntu server dengan menggunakan komen SSH ya topik at 10.10.10.3. Lalu langsung enter saja, soalnya di sini untuk portnya itu belum kita konfigurasi, jadi di sini masih manual. Tidak apa-apa dikarenakan ini sebagai contoh. Lalu kita enter. Oke, lalu nah untuk sebenarnya tuh untuk pertama kali remote itu dia akan ditanyakan seperti are you sure when you want to continue connecting. Sini ada pilihan antara yes, no, dan fingerprint. Nah, di sini saya akan memilih yang ini saja. Saya enter. Oke, di sini kita masukkan passwordnya. Itu ini saya sudah masuk ke server Ubuntu. Saya coba hapus dulu. Nah, kita coba lihat di sini. Karena sebelumnya itu waktu kita setelah mengkonfigurasi kayak generate itu, kita kan menggunakan komen SSH strip copy strip ID seperti ini. Lalu tujuannya, nah untuk komen itu fungsinya itu kan untuk mengcopy suatu SSH key ke si tujuan server. Namun di sini saya untuk si server Ubuntu itu saya akan mengkonfigurasikan secara manual saja. Oke, nah di sini saya sudah masuk. Di sini sebenarnya itu untuk konfigurasinya itu tidak sepenuhnya manual. Bentar. Nah, sini kita pada si server Ubuntu kita coba lihat dulu. ls min apakah di sini ternyata untuk folder .ssh itu sudah ada. Kalau tidak ada, kita bisa konfigurasi saja secara manual dengan config mkdir.ssh seperti ini. Nah,
Sekarang karena folder SSH sudah ada, saya akan coba lihat apakah di folder .ssh tersebut ada sebuah file. Coba cat .ssh seperti ini, ls.ssh. Nah, di folder ls.ssh tersebut terdapat folder lagi yang namanya authorized keys. Jadi fungsi authorized keys itu seperti kunci otomatis. Jadi seperti namanya, kunci otomatis. Atau kita ingin meremote ke si server Ubuntu itu, dia akan secara otomatis masuk, tidak diminta password dikarenakan berbentuk auto, dan yang punya kuncinya itu hanya kita. Jadi user tapi saja yang dapat mengkonfigurasikan secara auto. Oke, di sini sebenarnya kalau video sebelumnya itu kan menggunakan komen komen sh /copy /id seperti ini. Lalu tujuannya, nah namun sini saya akan mencoba mengkonfigurasikannya secara manual dengan cara di sini kita lihat dulu isi dari si pesan ke SSH tersebut dengan cara ls ingin dulu. Di sini ada salah komen. Ini komennya itu ialah cat.ssh seperti ini. Itu ls.ssh. Salah. Nah, di sini ada beberapa file. Di sini saya akan coba lihat si ls seperti ini. Cat /id underscore rsa dot pub seperti ini, lalu enter. Oke, ternyata untuk yang komen yang rsa.pub itu tidak ada. Dan di sini adanya itu ialah id underscore id 255.191.19.pub. Nah, sebenarnya untuk komen id rsa dan id 255.19.pub ini pada dasarnya itu sama. Setelah saya cari tahu, ini kita bisa menggunakan komen ini juga. Jadi di sini karena untuk yang rsa.pub itu dia tidak ada, saya akan menggunakan yang id 255.19.pub ini. Jadi saya akan coba ubah di sini. Nah, kita untuk melihat id 255.19 seperti ini, lalu enter. Nah, di sini itu terdapat sebuah kata kunci. Di sini saya akan coba menggunakan manual, jadi saya akan coba kopinya secara manual. Lalu secara memblok kita klik kanan, lalu copy, lalu kita ke sini. Nah, untuk pastinya itu kita harus masuk dulu ke folder si authorized keys dengan menggunakan komen cat.ssh /authorized keys seperti ini, lalu enter. Oke, bukan cat tapi nano. Nano ini, lalu enter. Nah, di sini kita langsung saja paste si yang tadi seperti ini. Nah, setelah kita paste, kita coba Ctrl O untuk menyimpan, lalu kita enter seperti ini, Ctrl X. Kita coba apakah si authorized keys-nya itu sudah berjalan dan sudah benar, apakah bisa. Kita coba exit. Exit lagi. Ini saya sudah kembali ke si klien Ubuntu. Saya akan coba remote lagi ke si Ubuntu server. Itu SSH topik 10.10.10.3, enter. Oke, kita coba lihat 1, 2, 3, 4. Sini ternyata masih menggunakan sebuah password. Tapi entah kenapa di sini pada router Debian itu untuk komen si .rsa itu tidak ada. Sebelumnya saya akan coba cari tahu kenapa si komennya itu tidak ada.
Oke, di sini saya menemukan masalahnya. Jadi sebenarnya itu kita kalau menggunakan komen yang ID /rd 25519.pub itu dia tidak bisa. Dia akan default saja sama memasukkan password. Jadi di sini untuk caranya itu saya akan menambahkan satu lagi kayak generate secara otomatis atau secara menggunakan komen di sini. Jadi saya sudah membuat, saya akan coba dulu ls SSH seperti ini. Nah, di sini untuk ID /rsa.pub itu ada. Sini saya akan coba copy dari si ID /rsa.pub ini secara manual ke si server Ubuntu. Sini saya akan coba lihat dulu yang tadi nano /etc/ sorry, di sini namanya itu sorry, saya akan coba lihat dulu ls.ssh auto region key. Sini itu nano /etc/ auto seperti ini, auto region. Sorry, sebelum itu kita masuk dulu ke mode super user. Sorry, saya lupa di sini tuh pada Ubuntu itu merupakan command sudo, bukan su saja, sudo su. Masukkan passwordnya. Seperti ini. Lalu masukkan perintah nano /etc/ auto region. Oh sorry, ada yang ketinggalan. Sudah nano .ssh/auto seperti ini. Sorry, di sini tuh saya tidak menggunakan slash pada awalnya itu. Jadi langsung sorry. Nah, .ssh lalu di sini tab. Nah, seperti ini. Kalau di tab itu berhasil, tanyanya tuh komennya benar. Jadi tadi itu saya tab, tapi tidak muncul alias salah. Karena kan di awalnya itu tidak menggunakan slash, langsung nano.ssh. Setelah itu enter. Nah, di sini itu kan terdapat satu komen yang saya tadi salin, dan itu komen itu salah. Saya coba hapus. Sorry. Oh sorry. Sini saya harus dari sini dulu. Tidak diblok. Saya itu kita hapus. Setelah hapus kita coba keluar dulu. Yes, untuk menyimpan enter. Di sini sudah tidak ada. Nah, karena di sini sudah ada komen untuk si key-nya itu, saya akan coba copy si SSH key tersebut secara manual dengan menggunakan klik-klikan seperti ini. Saya akan coba lihat chat .ssh/id _rsa.pub. Enter. Nah, di sini tuh kodenya biasanya harus banyak ya. Saya akan coba blok di sini, lalu klik kanan, lalu copy. Setelah itu kita pindahkan ke di sini. Kita masuk ke command yang tadi ya, auto region keys. Nah, di sini baru kita copy. Maaf, kita paste. Nah, jadi commandnya itu seperti ini. Bentar, kita pastiin commandnya itu benar. Sepertinya berbeda sama. Sebentar. Wah, ternyata ini tuh bukan pendek, tapi terbagi menjadi beberapa slide. Nah, ternyata ini komennya itu sudah benar. Tandanya komennya itu benar itu, atau kuncinya itu sudah benar itu, sini komennya itu sangat panjang sekali. Nah, ini awalan dari si komen tersebut. Jadi komennya itu berhasil, yang ini sudah sesuai. Lalu kita Ctrl O atau Ctrl X juga bisa. Di sini lalu enter saja, lalu Ctrl X untuk keluar. Di sini sudah saya konfigurasi. Setelah kita konfigurasi, saya akan coba keluar sini, lalu kita keluar lagi. Nah, ini saya sudah
ada klien Ubuntu atau seperti ini sama. Saya akan coba di sini mengremote menggunakan SSH ke si Ubuntu desktop. Itu SSH atau klik add 10.10.10.3 lalu enter. Nah di sini tuh kita dipinta private key. Kita coba masukkan password yang pas itu kita coba masukkan 1 2 3 4 lalu enter. Oke, di sini kita berhasil masuk dengan menggunakan konfigurasi yang sebelumnya. Sekarang saya akan coba kembali lagi keluar. Oke, saya akan coba masuk. Apakah di sini kita masih dipinta password untuk masuknya? Itu kita coba masuk SSH atau klik add 10.10.10.3 enter. Oke, di sini kita tidak diminta password. Jadi kita langsung masuk, tidak perlu dipinta password karena kita sudah mengkonfigurasi public key secara manual. Jadi untuk konfigurasinya itu saya sudah berhasil. Selanjutnya di sini akan menjelaskan tentang private public key pada Windows 11. Pada Windows Part 1. Oke, materi selanjutnya itu ialah private public key pada Windows Part 1. Sini saya akan coba lihat lagi sini. Nah, sebenarnya topologinya itu sama seperti sebelumnya. Di sini ada host OS yang memiliki private key. Lalu ada di sini misalnya router Debian yang memiliki public key. Contohnya seperti tadi yang klien Ubuntu mempunyai kuncinya, dan si server Debian ataupun server Ubuntu memiliki gemboknya. Lalu sekarang itu saya akan mempraktekkan pada si host OS sebagai mempunyai kuncinya, lalu si router Debian sebagai mempunyai gemboknya. Oke, kita lanjut. Nah, sebelumnya di sini saya akan mengkonfigurasi SSH atau remote tersebut di host OS menggunakan perangkat putih. Sebelumnya di sini saya akan menggunakan perangkat putih yang berbentuk generate. Nah, caranya itu kita coba ke internet dulu, bisa menggunakan mesin pencarian apa saja. Misalnya di sini saya menggunakan Chrome saja. Sini bisa kita cari putih seperti ini lalu enter. Nah, kita bisa pilih yang namanya download putih test release seperti ini, yang pokoknya yang tandanya itu download putih test release. Karena kalau kita mencari download putih saja seperti ini, download putih ini linknya itu akan berbeda. Jadi kita pilihnya yang test release seperti ini. Oke. Nah, kalau tapnya seperti ini, kita scroll saja ke bawah. Nah, kita cari yang namanya RSA. Nah, di sini ada putihgen.exe, RSA and SA key generation utility. Sini kita pilih yang putihgen.exe yang 64 bit kali 86 yang paling atas ya. Kita klik. Sini otomatis terdownload seperti ini. Nah, di sini kita coba buka ya. Nah, seperti ini untuk si tampilannya. Di sini kita bisa generate seperti ini. Oke, kita tunggu. Sekarang si putihgen-nya itu sedang generate. Oke. Kita bisa gerak-gerakin saja mouse-nya supaya si ininya itu berjalan. Kalau kita mouse-nya berhenti itu dia tidak akan maju. Kalau kita gerak-gerak dia akan maju. Jadi caranya itu sangat unik. Nah, sini kita masukkan key fingerprint, dan key fingerprintnya itu ialah nama si router yang akan kita tuju. Oke, sorry untuk yang atasnya itu kita tidak boleh menghapus ataupun mengganti. Begitu juga jika yang kayak comment. Nah, di sini yang akan kita konfigurasi atau kita edit itu kita akan mengedit yang key passphrase tersebut. Di sini kita disuruh masukkan suatu keykphrase. Passphrase. Di sini misalnya passphrase-nya itu saya menggunakan yang default saja. Dan btw di sini itu saya akan remote access itu ke si router Debian. Jadi sini untuk passphrase-nya itu saya menggunakan yang default saja. Karena untuk belajar jadi saya akan menggunakan yang mudah saja, yaitu 1 2 3 4. Lalu untuk yang bawahnya itu kita konfirmasi atau masukkan ulang, yaitu
1 2 3 4. Setelah itu ketika sudah, kita coba save si public key tersebut. Kita klik di sini save public key. Nah, kita coba cari di sini untuk lokasinya akan di mana. Sekarang saya akan ditaruh saja di dokumen, karena dokumen itu biasanya tempat-tempat paling dokumen atau tempat file-file disimpan. Misalnya namanya itu saya sorry di sini. Yang tadi kita simpan itu ialah public key seperti ini. Kita coba save. Oke, lalu kita akan save juga private key nya. Saya akan save dan simpannya juga sama di folder dokumen seperti ini saja. Kita simpan private key. Oke, setelah ini kita save. Nah, setelah kita simpan dan kita setting seperti ini, kita close saja, bisa kita close. Lalu kita jalankan putihnya. Oke. Nah, untuk hostname or IP address-nya itu kita masukkan hostname-nya atau IP address-nya. Di sini saya menggunakan IP address saja, yaitu 192.168.56.10. Oke, setelah seperti ini kita coba open. Oke, saya akan coba close. Dikarenakan di sini itu ada sedikit masalah, ada sedikit kesalahan. Kita coba masuk lagi. Kita masukkan IP address-nya itu 192.168.6.10. Dan untuk portnya itu kita ubah menjadi 2233 seperti ini. Lalu kita open. Oke, sorry, ternyata di sini saya harus mengkonfigurasi lagi sedikit barusan, dan saya harus masukkan penyesuaian. Sini setelah saya sesuaikan dan juga saya konfigurasi, di sini saya akan coba mengremote si router tersebut dengan menggunakan IP yang baru, yaitu IP-nya itu ialah 192.168.137.10 seperti ini. Lalu saya akan coba open. Oke, sorry, saya akan coba lagi menggunakan cara yang lain, itu menggunakan 192.168.37.10 dan pakai portnya harus diubah menjadi 2233. Begini kita coba open. Nah, oke, di sini kita accept saja. Oke, di sini kita login as, masukkan username. Jadi untuk itu kita harus menggunakan si portnya itu kita ubah menjadi 2233, menyesuaikan dengan konfigurasi yang tadi. Oke, di sini kita masukkan username yaitu Taufik, lalu password 1234. Di sini saya sudah berhasil meremote. Lalu sini kayak seperti ini, saya sudah berhasil masuk. Sini saya akan coba mengopen dulu saja. Lalu kita lanjut ke materi selanjutnya, itu tentang public key pada Windows Part 2. Oke, sini saya akan coba masuk lagi ke putih tersebut. Sini address-nya kita masukkan. Ini saya akan coba lawan dulu. Oke, sorry. Sini saya akan 192.168.137.10 seperti ini. Portnya ditambahkan, open. Oke, di sini kita buka satu file yang tadi kita download, yaitu yang public key. Ini kita klik kanan, lalu open with. Kita buka yang notepad, this one. Oke, di sini ada sebuah komen yaitu RSA key-nya. Saya akan coba copy dari sini sampai sini. Lalu setelah itu kita coba Ctrl C untuk copy atau klik kanan. Lalu copy seperti ini. Lalu kita balik lagi ke si putih tadi. Oke, kita coba login dulu.
Oke, di sini kita masukkan perintah nano slash bitpc slash nano .sh slash kita coba lihat dulu di sini ls.sh authorized key. Oke, itu nano.sh slash auto seperti ini, totem lalu enter. Oke, di sini tuh dia memiliki SSH yang HD2559. Kemudian saya akan mengubah menggunakan yang RSA. Itu di sini setelah itu kita klik kanan. Ini sudah tercopy, dan pada opsi yang awal yang atas ini kita tambahkan komen SSH strip RSA seperti ini. Oke, kemudian kita kasih space sekali, setelah itu Ctrl X Y lalu enter. Oke, di sini sudah berhasil. Saya akan coba keluar dulu. Oke, di sini sudah saya keluar. Saya coba masuk lagi. Oke, di sini kita masukkan IP address-nya itu 192.168.137.10 seperti ini. Itu portnya saya ubah menjadi 2233. Lalu saya pilih yang default setting saja. Lalu sini yang SSH kita pilih yang out. Lalu ini yang credentials. Setelah itu kita browse sini. Lalu pilih yang private key yang ini. Lalu open seperti ini. Kita coba masukkan usernya, dan sini kita masukkan password untuk si ininya. Kita coba 1 2 3 4. Kita berhasil masuk. Saya akan coba sekali lagi keluar. Kita masuk lagi menggunakan ketik. 10 22 33. Oke, coba open. Oke, sebentar. Kita coba exit. Di sini saya akan coba masuk secara manual saja, secara simpel. 168.1.17.10. Ini saya akan coba open. Oke, ini entah kenapa masih disuruh masukkan password. Seharusnya ini tidak. Oke, ternyata untuk praktiknya itu seperti itu. Jadi sini saya sudah berhasil. Saya akan lanjutkan materi tentang yang remote dari Windows ke Debian dan Ubuntu server. Oke, kita lanjut. Di sini kita ke si putih dulu. Saya akan coba memperprint dulu ya. Oke, lalu kita catat kalau misalnya kita ping dari terminal atau CMD di sini ke si IP address yang ada di Ubuntu server ataupun Debian server, itu tidak akan bisa. Coba ping 10.10.10.2 seperti ini. Kalau di sini kan dia tidak mereply atau tidak berhasil mengping. Itu pun juga untuk ke IP yang ada di Ubuntu server seperti ini. Saya akan langsung saja ke konfigurasinya. Di sini kita coba masuk ke putihnya. Oke, ini saya sudah masuk. Kita masuk lagi menggunakan 192.168.137.10. Gunakan yang si router Debian. Oke. Kita sudah berhasil mengremot ke si router Debian. Di sini saya akan menggunakan akses ke router Debian, lalu ingin coba
meremote dari si host OS ke server Debian, dan juga saya akan coba meremote dari host OS ke server Ubuntu menggunakan akses dari router Debian yang diremote menggunakan host OS. Oke, di sini seperti biasa kita masukkan komen seperti tadi, yaitu SSH, lalu Taufik @ 10.10.10.2. lalu di sini itu karena sudah saya konfigurasi, yaitu portnya itu 2233. Enter. Lalu kita ya saja masukkan passwordnya. Perhatikan di sini saya sudah masuk ke server Debian. Nah, selanjutnya saya akan coba masuk ke server Ubuntu. Dan itu sama juga, kita masuk lagi ke security-nya. Maaf sedikit lag di sini. Kita masukkan lagi 192.168.177.10. Seperti ini, portnya 2233. Lalu enter. Oke. Oke, saya sudah masuk ke server Debian. Saya akan coba SSH ke si Ubuntu server. SSH Taufik @ 10.10.10.3. Nah, di sini tuh untuk si portnya itu dia default, jadi saya langsung enter saja. Lalu saya yes. Lalu masukkan passwordnya. Oke, perhatikan di sini saya sudah masuk ke server Ubuntu. Jadi untuk pengeremotan dari server Debian dan server Ubuntu itu di sini saya sudah berhasil. Jadi untuk konfigurasi saya tentang remote dari Windows ke Debian Ubuntu server saya sudah berhasil. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi tentang disable password authentication. Oke, pada video sebelumnya itu kalau kita ingin mengakses itu kan kita dipinta password. Nah, di sini saya akan coba mempraktekkan disable password authentication. Oke, misalnya saya akan mencoba mendisablekan si server Debian menggunakan misalnya saya menggunakan juga remote dari si Ubuntu desktop. Oke, nah sini saya sudah masuk di server Ubuntu. Sini saya akan coba mendisablekan dengan melakukan komen. Saya akan masuk dulu ke mode superuser. Seperti ini, lalu masukkan perintah nano /etc/ssh juga _ config seperti ini, lalu enter. Nah, oke, sebentar kita coba besar. Oke, nah kalau kita arahkan ke bawah seperti ini, kita cari yang namanya sebentar. Nah, ini yang SAP authentication yang ini nih. Atau sebentar, sorry, ada di atas yang ini nih, yang password authentication. Nah, untuk yang password authentication ini kita hapus baris pagarnya supaya menjadi sebuah komen. Lalu yang authentication itu kita ubah menjadi no. Seperti ini, kita coba Ctrl X ya untuk disimpan, lalu enter. Oke, saya akan coba keluar di sini. Oke, saya sudah keluar. Kita coba masuk lagi, yaitu SSH Taufik Taufik @ 10.10.10.2. Lalu untuk si server Debian itu dia menggunakan port 2233, lalu enter. Oke, perhatikan di sini kita jadi tidak perlu memasukkan password lagi, dikarenakan sudah kita disablekan untuk auto authentication passwordnya. Jadi kita bisa langsung masuk, dan seperti itu untuk pengertian dari si
disable password authentication. Jadi saya akan langsung ke materi generate private public key pada router Debian. Oke, kita lanjut. Sini saya akan coba menggenerate private public key pada router Debian. Oke, sebelumnya kita coba lihat. Di sini saya akan coba meremote Ubuntu desktop menggunakan router Debian. Apakah bisa? Kita coba SSH Taufik add. Saya akan yang akan saya dapat itu ialah Ubuntu desktop. Itu address-nya itu 10.10.10.3 seperti ini. Oke. Dan di situ dia akan seperti awal. Jadi sini saya akan coba membatalkan saja. Oke, saya akan mencoba sisanya menggunakan putih saja. Oke. Nah, sini saya akan coba remote Ubuntu desktop menggunakan Taufik add 10.10.10.3 lalu enter. Sini saya akan masukkan passwordnya. Oke, sini saya sudah berhasil menambahkan. Lalu sini saya akan coba generate private public di sini. Sebelumnya itu saya akan keluar dulu ke server Debian ya. Oke, di sini saya akan coba generate SSH strip keygen seperti ini, enter. Oke, di sini saya enter saja. Untuk passwordnya itu saya samakan saja, yaitu 1234. Lalu masukkan lagi. Oke, di sini sudah berhasil. Saya akan coba ls buat SSH. Oke, di sini ada id /rsa.pub. Saya akan coba cat.ssh/id _rsa.pub seperti ini. Di sini ada komen kategorinya. Saya akan coba copy di sini secara manual. Klik kanan saya, lalu sorry, seharusnya saya seharusnya pilih yang atas saja seperti ini. Ctrl C. Oke, sorry, saya akan klik kanan. Setelah klik kanan, saya akan coba di Ubuntu desktop. Oke, sepertinya sini tuh untuk putih itu kita tidak bisa menggunakan komen Ctrl C ataupun klik kanan. Jadi cara paling itu ialah menggunakan seperti ini. Saya akan menggunakan komen sh/copy/id. Lalu di sini saya akan ke add Taufik 10.10.10.3 seperti ini. Oke, sorry, komennya itu ialah di sini tuh kita masuk dulu ke mode root ya. Oke, setelah itu kita langsung masukkan perintah ssh strip copy strip id, lalu misalkan usernya Taufik, lalu add 10.10.10.3 seperti ini karena untuk portnya itu dia default. Lalu enter. Sini kita ya saja. Lalu passwordnya kita masukkan. Oke, sini sudah berhasil. Kita coba lihat apakah sudah berhasil. Di Ubuntu desktop. Ubuntu server. Kita nano.sh
itu ialah auto. Nah seperti ini. Di sini untuk komen itu sudah ada. Sekarang kita buktikan apakah bisa langsung dengan cara masuk ke putih. Saya akan coba masuk ke putih. Sini sudah saya akan coba exit. Oke. Kita coba masuk lagi. Berikan lalu sini menggunakan port 33 seperti ini. Lalu saya open, saya masuk ke si router lebihan terlebih dahulu. Sorry, saya setelah memasukkan user. Oke, saya menggunakan yang sudah ada saja. Sini saya berada di server Debian. Saya akan coba exit. Saya berada di router Debian ya. Saya akan coba SSH 10 Taufik at 10.10.10/24 10.3, lalu enter. Oke, saya mungkin melakukan saja kesalahan dikarenakan seharusnya itu dia tidak masukkan password. Saya tidak mengerti kenapa di sini masih masukkan password. Mungkin ada sedikit kesalahan, tapi di sini nanti akan saya benarkan. Namun saya akan lanjut saja ke SSH agent dan SSH end. Materi dari adalah SSH agent dan SSH end. Oke, kalau misalnya kita masuk di sini, seperti misalnya masuk ke server Ubuntu, saya akan coba exit dulu. Kita coba SSH. Saya akan coba apakah ada. Dan sini ada enter. Kita disuruh masukkan password. Atau misalnya saya akan coba SSH Taufik at 92.168.137.10, lalu enter. Oke, sorry, saya akan coba mencontohkannya itu di sini saja, di Ubuntu desktop, karena sama saja teman-teman. Oke, misalnya saya akan login ke si server Debian. Itu SSH Taufik, lalu 10.10.10.2. Kalau saya enter, sorry, min p 2233. Kalau saya enter, sorry, sini saya salah masukkan config seperti ini. Saya enter. Oke, ternyata langsung masuk. Saya akan coba di yang lain. Saya akan coba misalnya masuk ke router Debian. Saya akan coba masuknya ke router server Ubuntu misalnya 10.10.10.2 misalnya, enter. Oke, mungkin harus masuk menggunakan putih. Nah, kita coba exit dulu. Kalau saya masukkan SSH seperti ini, kita dimintakan password. Nah, menggunakan password itu kan akan memakan waktu lama. Di sini saya akan memperhatikan tentang SSH agent dan SSH end supaya untuk login itu lebih cepat. Ternyata ialah, saya akan coba exit dulu sini. Di si router Debian itu kita masukkan perintah SSH spasi agent seperti ini. Oke, sorry, kita masuk dulu ke the super user. SSH agent, sorry, SSH
strip agen seperti ini, lalu enter. Oke, sorry kalau pikirannya itu sedikit kurang. Sini bukan agen, spasi slash win slash dash seperti ini, lalu enter. Lalu kita masuk lagi ssh strip add, lalu enter. Oke, sorry. Oke, baik, di sini untuk SSH itu dan SSH agen itu sudah berhasil. Selanjutnya saya akan coba login ke si user Ubuntu server itu SH atau menggunakan bagi apa saja. Oke, sini tidak ada, saya akan coba manual aja SSH topik add 10.10.10.3 seperti ini. Oke, di sini kita langsung masuk saja, masuk. Jadi tidak perlu memasukkan password seribet itu. Jadi walaupun ini mudah, mungkin ini tidak secure. Tapi di sini saya hanya mempraktekkan dan mencontohkan. Jadi seperti itu untuk praktek dari SSH agen dan SSH add. Dan mungkin sekian materi dari saya tentang implementasi server. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.